masuk ke pantai-pantai misalnya, itu ranah daripada kabupaten kota. Gitu. Salah satu pantai dia ada di Kota Mataram ini. Yang saya ini gimana sih ini Kak? Ini di bawah kelola Dinas Pariwisata Kota Mataram misalnya kayak gitu. Nah, itu harus kita dikoordinasi itu justru gitu loh. Bottleneck-nya justru di situ. Maka dari itu saya selalu menghimbau yuk kita semua sama-sama betul-betul menganggap ini penting ya. Bukan karena apa-apa. Saya nggak apa-apa kok dibilang ini Wagub Zero Waste ini ya, Wagub sampah nggak apa-apa, senang malah saya bersyukur. Berarti virus itu udah tertular gitu loh. Sudah mulai tertanam. Tertanam walaupun ini, cuman kadang-kadang ngomongnya apaan, bisanya ngomong doang tapi nggak alokasikan uang ya kayak gitu. Nah, itulah alasannya mengapa bukan nggak ngalokasikan uang ya. Coba bedah aja APBD itu gitu berapa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Iya, semakin meningkat, apalagi untuk sebenarnya APBD ini untuk penanganan NTB bersih ini yang paling besar itu apa? Menangani kebun pongo. Karena itu kan sudah warisan yang harus kita tangani. Jadi jangan pernah begitu bangganya dengan membawa sampah ke sana, sama dengan memindahkan masalah, ya kan? Karena itu masalah belum selesai Kan di sana. masalah itu begitu. kan harus kita selesaikan gitu loh. Jadi yang harus membuat kita bangga adalah kalau kita bisa menangani sampah dari hulu, dan itulah yang sedang kita dorong sekarang ini gitu. Jadi jangan kita bangga dengan sampah kami bawa semua kok ke kebun pongo. Ya kalau udah dibawa ke kebun pongo terus gimana? Jadi masalah lagi. Jadi masalah. Terus kontribusi apa? Harusnya kan kalau udah dibawa ke kebun pongo ya sama-sama dong kita bertanggung jawab untuk mengelolanya gitu loh. Nah, itu semua harus menjadi kesadaran kita bersama gitu, bahwa ini itu penting. Ini itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar pencitraan, apalagi menjelang pilkada. Ya, jangan ini pencitraan baru ini jangan, ini kebutuhan kita semua. Mari kita sadari, mari kita kerjakan dengan tulus ikhlas semata-mata untuk NTB yang kita cintai ini, untuk masyarakat kita, untuk generasi yang akan datang yang jauh lebih baik. Dan tentu untuk kita juga begitu. Iya, gitu loh. Wagub, kalau kita melihat seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Wagub sendiri, sudah menjadi program prioritas saja, kabupaten kota juga masih ada nih yang tidak sepaham begitu. Karena itu belum konslet. Masih konslet begitu. Mindsetnya mungkin sudah, tetapi masih belum secara ini gitu. Jadi baru konslet sedikit. Tapi ada kabupaten kota yang responnya luar biasa. Contoh Lotim itu. Di Lotim itu semua desanya itu komit untuk buat bank sampah. Itu kan berarti udah nyambung itu. Sudah paham. Nah, tapi jangan kemudian melihat di Lotim masih kok ada sampah kecil. Ya iyalah, orang baru mulai. Gimana baru bertekad untuk membuat bank sampah, menganggarkan, kan baru berproses. Kita lihat dong nanti setelah 6 bulan gimana, setelah setahun gimana, dan seterusnya. Tetapi keinginan untuk adanya bank sampah, keinginan untuk mengelola, keinginan untuk bagaimana membuat sampah itu menjadi berkah, itu sudah luar biasa. Gitu loh. Bu Wagub, kalau kemudian kita berkaca di provinsi lain, katakanlah provinsi terdekat dengan kita, dengan Bali begitu, sudah ada perda yang kemudian melarang penggunaan kantong plastik, terutama di retail modern dan masyarakat. Apakah hal serupa akan dilakukan oleh pemerintah provinsi? Insya Allah next step. Ya, jadi kita ingin semuanya itu step by step, ya bertahap gitu. Apalagi kita kan daerah wisata dunia. Yang saya katakan tadi, kebutuhan gitu loh. Bagaimana mungkin NTB, Lombok, Sumbawa yang luar biasa indah ini kita mau biarkan hancur lingkungannya gara-gara kemalasan kita, ketidakpedulian kita. Itu stop gitu loh. Sekarang kita harus begitu sadar, nggak boleh lagi sampah itu dibuang di sungai, nggak boleh dibuang ke laut, nggak boleh dibuang ke selokan, ya nggak boleh dibuang ke tempat yang memang bukan buat sampah. Sampah itu hanya boleh ada di tempat sampah dan dipilah ke depannya gitu, supaya kita bisa kelola dari hulu, dari awal udah langsung bisa terkelola. Dia langsung bisa jadi duit kok kalau dipilah. Ya kan? Kalau sudah dipilah saja langsung bisa jadi duit sebagian, karena yang plastik, yang beling, yang itu kan bisa dijual langsung. Artinya ke depan memang Pemprov NTB akan memfokuskan ke itu. Itu yang harus kita fokuskan, sehingga itu menjadi edukasi langsung. Oke. Ya, jadi masuk ke
pikiran dari anak kita dari kecil, dari TK sampai dengan besar. Jadi bukan pikirannya bikin sampah itu kan tugas pemerintah, terserah kita mau buang di mana aja, yang penting pemerintah kok punya urusan. Wah, udah hancur deh kalau kayak gitu. Tapi kalau kita bisa tanamkan itu ke anak-anak kita, ke seluruh masyarakat NTB, maka dia menjadi satu nilai gitu loh. Ada tidak ada fasilitas pemerintah kita sudah bisa kelola kok gitu. Ada nggak ada petugas kita tetap bisa kita bisa memilahnya, memilahnya, membuangnya di tempatnya, dan dia tidak akan jadi masalah kalau sudah begitu gitu loh. Bu Wagub, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya nih kita perlu melibatkan sektor-sektor informal ini. Oke, selama ini katakanlah yang saya sebut sektor informal itu adalah seperti pemulung-pemulung nih. Kan pemulung ini selama ini kita masih melihat mereka sebelah mata. Padahal sebenarnya mereka juga memiliki kontribusi besar terhadap katakanlah proses pemilahan sampah-sampah ini. Itu apakah sudah menjadi dan akan menjadi itu kan yang dengan bank sampah itu. Dengan bank ya sampah otomatis. Ya kan pemulung itu kan tidak bisa lepas dari bank sampah. Ya bank sampah itu yang ngerjakan pemulung kan gitu. Jadi otomatis akan lebih diberdayakan lagi, lebih memiliki arti dia posisinya ya, itu tidak dipandang di dalam sebelah mata lagi gitu. Makanya jangan pernah memandang pemulung itu sebagai profesi yang rendah. Banyak loh pemulung yang lebih hebat daripada orang-orang yang berseragam. Iya kan gitu. Nah, jadi kita pandang orang dari manfaat dari pekerjaannya. Pejuang sampah. Iya. Dan itu otomatis karena dengan tumbuhnya bank sampah di NTB ini, ya tentunya kan pemulung juga makin banyak kan, makin banyak orang yang mengumpulkan sampah. Itu pemulung itu kan orang mengumpulkan sampah. Makin banyak orang yang mengumpulkan sampah, makin semua orang paham betapa sampah ini bisa menjadi sumber daya gitu. Wagub, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup segmen ini. Bagaimana kemudian Bu Wagub mengkoordinasi SKPD ini, katakanlah yang pendidikan ini bertugas untuk mengkampanyekan zero waste di dunia pendidikan, begitu. Yang LH ini bertugas di kehutanan dan lain sebagainya, bisa terkoordinir menjadi satu visi dan mereka mengkampanyekan zero waste sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Ya, itu yang terjadi, itu yang kita lakukan. Jadi zero waste ini bukan tugas LHK saja, memang leading sektornya iya, tetapi seluruh OPD ini memiliki tugas juga untuk mensukseskan zero waste sesuai dengan leading sektor mereka, sesuai dengan tupoksi mereka gitu loh. Contoh, Dinas Pendidikan, kita tanggung jawab kita SMA SMK, ya dia di SMA SMK dia kuat ininya bahwa sekolah bersih, sekolah sehat dan bersih itu menjadi kewajiban gitu. Jadi kita kan SMA SMK kita itu kita canangkan menjadi sekolah bersih dan sehat dan pelibatan orang tua gitu. Jadi di situ dia yang harus dia kawal gitu. Begitu juga yang lain-lain, Dinas Kesehatan juga begitu. Dinas Kesehatan, rumah sakit kita RSUP itu sejak awal sudah mengelola sampahnya dengan baik. Begitu juga sampah B3-nya. Semua udah. Jadi kita melakukan ini semua harus mulai dari diri kita gitu. Jadi kita nggak bisa kampanye-kampanye, tapi Pemprov sendiri tidak melakukan itu. Sehingga bisa dilihat di tempat saya nggak ada botol plastik, ya. Di komplek Pemprov ini kita sterilkan, sampah dipilah, ya. Semua orang menghargai penggunaan segala sesuatu itu di saving, ya. Kayak kertas-kertas, ya usahakan bolak-balik segala macam lah, segala sesuatu yang berorientasi lingkungan kita usahakan kita terapkan di diri kita dulu gitu sebelum kita kampanyekan ke orang lain. Baik, terima kasih Bu Wagub atas waktunya. Mirsa, itu dia wawancara kami bersama Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait bagaimana kemudian upaya Pemprov untuk mensukseskan program Zero Waste NTB bebas sampah di tahun 2023. Tentu seperti yang disampaikan oleh Bu Wagub tadi, kita berharap bahwa pemerintah kabupaten kota yang menjadi pemilik daripada wilayah dapat bekerja sama dan satu visi dan pemerintah provinsi sehingga program Zero Waste ini menjadi virus yang bisa ditularkan kepada semuanya. Sampai ketemu di Fokus NTB minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya.